Halo Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 30 Maret 2022. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Warga dikejutkan dengan penemuan mayat laki-laki posisi tengkurap di Ambon. Sesosok mayat pria gemparkan warga di Lorong Alaka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Selasa 29 Maret 2022, pukul 22.30 waktu Indonesia Timur. Mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh Ismail Marasabesi. Saat itu ia bersama keluarganya dalam perjalanan pulang usai menghadiri hajatan keluarga. Sesampainya di tempat kejadian perkara, ia melihat sesosok laki-laki sudah tergeletak dan posisi tengkurap. Kasih Humas Polresta Pulau Ambon, Ibda Moyo Utomo, membenarkan penemuan mayat tersebut. Dia mengatakan dari identitas yang ditemukan, mayat lelaki tersebut diketahui bernama Laane, berusia 56 tahun. Berdasarkan pengakuan saksi selanjutnya, korban sudah ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Saksi lanjutnya kemudian mengambil HP milik korban dan melihat ada panggilan tak terjawab dari HP korban sebanyak 3 kali. Kemudian saksi langsung kembali menghubungi nomor tersebut. Moyo menambahkan setelah kejadian itu dari pihak keluarga korban langsung membawa jenazahnya untuk disemayamkan. Hingga berita ini diterbitkan, belum diketahui pasti penyebab kematian korban tersebut. Tim SAR cari 8 korban hilang di perairan Pulau Teor SBT hingga ke Papua Barat. Operasi SAR korban kecelakaan laut di perairan Pulau Teor, Kabupaten Seram bagian timur memasuki hari ke-7. Pencarian 8 korban itu kini diperluas hingga perairan Kota Tual sampai perairan Kaimana, Provinsi Papua Barat. Dengan melibatkan 37 personil gabungan dari sejumlah unsur potensi SAR, diantaranya Basarnas Ambon, PSSK Tual, Syah Bandar, Polri, dan TNI Angkatan Laut, serta masyarakat setempat. Sejumlah armada pun dikerahkan, yakni KRI TNI Angkatan Laut, KN SAR Abimanyu, KP Paus, PSD KP Tual. Kepala Basarnas Ambon Mustari kepada tribunambon.com melalui pesan singkat mengatakan apabila proses pencarian hari ke-7 ini tidak membuahkan hasil, maka akan melakukan proses evaluasi. Standar operasi SAR sendiri dilakukan 7 hari dan dihentikan jika hasilnya nihil. Diberitakan speedboat Naas tersebut membawa 13 orang penumpang bertolak dari Tanah Baru, Kecamatan Kesui hendak menuju Kecamatan Teor, Kabupaten Seram bagian timur, Rabu 23 Maret 2022. Namun di tengah perjalanan, tepatnya di antara perairan Pulau Bam dan Pulau Teor, speed dihantam gelombang tinggi seketika terbalik dan tenggelam. Atas kejadian tersebut, 5 penumpang selamat, sementara 8 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Rabeati Nur Nurlete resmi jadi Inalatu Batu Merah Ambon. Rabeati Nur Nurlete resmi dilantik jadi Inalatu Batu Merah Kota Ambon. Pelantikan itu berlangsung di Rumah Raja Negeri Batu Merah Rabu 30 Maret 2022 pukul 5.30 waktu Indonesia Timur. Rabeati Nur dilantik dengan gelar Inalatu Tanah Raja Barang. Mengenakan pakaian berwarna kombinasi merah dan putih, proses pelantikannya sebagai Inalatu Batu Merah disambut sukacita. Terlihat sejumlah spanduk ucapan selamat telah terpasang pada tiap sudut negeri Batu Merah.
Bahkan ada 4 buah tenda telah terpasang untuk menampung para undangan yang hadir dalam pelantikan itu. Menurut Wakil Ketua Panitia Salem Talahua, ia mengatakan pelantikan tersebut digelar berdasarkan hasil rapat bersama Saniri Negeri Hatukau. Ia melanjutkan Rabeati Nurlete sendiri berhak menjabat sebagai Inalatu Hatukau karena merupakan keturunan langsung dari para raja sebelumnya. Diketahui dalam acara tersebut, para raja dari seluruh Pulau Ambon pun turut diundang. Sementara itu, Gandong Batu Merah dari negeri Ema dan Pela dari negeri Paso pun turut menghadiri acara tersebut. Dari sesuai batas waktu, maka Saniri Negeri bertekad untuk harus melaksanakan prosesi adat. Nah, prosesi adat itu memang hari ini telah dilaksanakan oleh Saniri Negeri. Tentunya dalam pengukuhan ini adalah berdasarkan keputusan yang dilakukan oleh Saniri Negeri itu terhadap mata rumah Perintah Nurlete. Itu ada garis keturunan Abdul Wahid Nurlete. Makanya hari ini Saniri Negeri tetapkan sebagai hari pelaksanaannya pengukuhan itu sendiri. Ya, memang harapan kita setelah dilakukannya pengukuhan adat, ini merupakan perhatian serius bagi pemerintah kota untuk harus ditingkatkan dari wali kota dalam hal ini untuk dilantik atau diiskakan Inalatu Hatukau ini menjadi raja definitif sekaligus kepala pemerintahan di negeri Batu Merah. Baik, makasih Bang. Bunga Leksula jadi tembang inti meriahkan pelantikan Inalatu Batu Merah. Masih ingat dengan tembang almarhum penyanyi Yopi Latul berjudul Bunga Leksula yang viral beberapa waktu lalu? Tak kalah heboh, lagu tersebut juga menjadi tembang yang memeriahkan acara pelantikan Rabeati Nurlete jadi Inalatu Batu Merah Ambon Rabu 30 Maret 2022 pagi. Tepatnya pada saat undangan tengah mencicipi hidangan yang telah disediakan panitia dalam acara itu. Saat intro lagu Bunga Leksula, para undangan yang sedang menikmati hidangan pun langsung meletakkan mangkuk dan piring yang tengah dipegangnya. Mereka berjoget bersama terhanyut mengikuti irama lagu di depan rumah raja dan disaksikan Inalatu Raja Tanah Barang, Rabeati Nurlete. Para emak-emak pun terlihat antusias berdendang sambil menyanyikan lagu tersebut yang diiringi oleh seorang penyanyi dan organ tunggal. Melihat hal tersebut, Inalatu Batu Merah nampak tersenyum sambil sesekali tampak menahan tawanya. Diketahui pelantikan tersebut digelar berdasarkan hasil rapat bersama Saniri Negeri Hatukau. Rabeati Nurlete sendiri berhak menjabat sebagai Inalatu Hatukau karena merupakan keturunan langsung dari para raja sebelumnya. Kita beralih ke berita lainnya. Retribusi parkir menjanjikan, wakil rakyat sayangkan Dishub tak bisa kelola. Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Rustam Latupono menilai Dinas Perhubungan atau Dishub kurang tanggap dalam mengelola retribusi parkir. Padahal untuk retribusi parkir sendiri sangat menjanjikan untuk menaikkan pendapatan asli daerah atau PAD. Misalkan untuk infrastruktur pendukung mesin parkir elektronik, khususnya pada kawasan depan Ambon Plaza yang sudah mengalami kerusakan dengan waktu yang cukup lama.
Kata dia, jika mesin itu mengalami kerusakan, Dishub harusnya menyampaikan ke DPRD melalui Komisi 3, agar komisi dapat mengusulkan anggaran di pembahasan APBD Kota Ambon terkait apa-apa saja yang dibutuhkan Dishub. Lanjutnya, sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, dana transfer dari pemerintah pusat atau Pempus ke daerah-daerah yang terjadi penurunan, termasuk Kota Ambon. Untuk mensiasati agar daerah tidak mengalami kekurangan uang kas, maka pemerintah perlu memaksimalkan sektor-sektor yang berpotensi untuk menaikkan pendapatan asli daerah atau PAD. Di Ambon sendiri yang punya potensi untuk meningkatkan PAD yaitu dari retribusi perparkiran. Retribusi yang punya potensi untuk PAD itu retribusi parkir, satu. Kemudian retribusi sampah rumah tangga itu dua potensi itu yang selalu kita dorong. Nah, kan kalau mau lebih efektif kan jam-jaman itu yang paling efektif. Kalau di Jawa itu kan rata-rata jam-jaman itu. Misalnya 5.000, 1 jam berikut berapa? Tambah 2.000 kan, 1.000 kan. Jadi saya kira ini harus ada etikat baik dari Dinas Perhubungan agar potensi retribusi parkir ini betul-betul dimaksimalkan. Kan dia tender ke pihak ketiga kalau tidak salah. Nanti kita cek lagi dia tendernya itu berapa duit untuk 1 tahun pengelolaan parkir itu. Jangan sampai sektor ini dia terabaikan padahal dia paling potensi untuk peningkatan PAD. Tribuners, kita ke berita terakhir. Resmi jadi Ketua KONI Maluku, Gubernur serukan slogan Murad Tuk Kembangkan Olahraga. Murad Ismail resmi dilantik sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Maluku Rabu 30 Maret 2022. Ia beserta pengurus baru dilantik langsung oleh Ketua Umum KONI, Letnan Jenderal TNI Marsiano Norman. Usai dilantik, mantan dan Korbrimob Polri itu memastikan bakal mengembangkan olahraga di Maluku dengan slogan Murad. Slogan Murad itu sendiri memiliki arti dan tujuan sebagai berikut. Maju pantang mundur ke gelanggang dengan semangat patriot olahraga, unggul dalam setiap event, rasional dalam menentukan segala prioritas prestasi cabang olahraga, akuntabilitas pengelolaan serta penggunaan anggaran dan aset yang efisien dan efektif, dedikasi mengorbankan tenaga, pikiran, dan waktu untuk meraih puncak prestasi olahraga. Dengan begitu, KONI Maluku akan mampu menjadi tonggak yang mendorong prestasi para atlet. Sehingga kedepannya cabang olahraga prestasi bisa meraih keunggulan dalam ajang nasional maupun internasional. Bersedia untuk mengucapkan janji prasetya kepengurusan anggota KONI Pusat. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya senantiasa tunduk dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 30 Maret 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.